Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Jurnalistik dan Publistik yang beranggotakan Muhammad Darmawan, Nadia Qurratul Ainsan Putri, Hilda Habibah, dan yang terakhir Inayatul Ainiyah. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, saya, Nadia Qurratul Ainsan Putri, sebagai moderator akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mengenai peraturan. Ada beberapa peraturan yang akan kami ajukan. Yang pertama, kami akan men-share video pembelajaran ini pada jam mata pelajaran jurnalistik. Lalu yang kedua, kami akan beri waktu kepada teman-teman untuk membacanya dan memahaminya terlebih dahulu. Ketika teman-teman sudah paham, teman-teman dipersilahkan untuk mengkritik atau menambahkan dari apa yang telah kami paparkan. Setelah itu, kami beri waktu untuk teman-teman yang ingin bertanya pada materi kita kali ini, kami persilahkan untuk bertanya. Sistemnya diskusi. Adapun materi yang akan kita bahas diantaranya yang pertama istilah pers dan jurnalistik, yang kedua prinsip-prinsip jurnalistik, yang ketiga ada fungsi dan tujuan dari jurnalistik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nadia Qurratul Ainsan Putri akan menjelaskan istilah pers dan jurnalistik. Sebenarnya antara pers dan jurnalistik ini saling berhubungan, di mana pers merupakan sebuah wadah, sebuah lembaga yang mengumpulkan berbagai macam orang yang mencari informasi di dalam suatu lembaga agar dapat terbukti keakuratannya dan dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga tersebut. Sementara jurnalistik adalah seseorang yang mencari informasi tersebut untuk dibagikan kepada pers, kepada lembaganya. Baik, saya Inayatul Ainiyah. Di sini saya akan menyampaikan poin tentang prinsip-prinsip jurnalistik. Yang pertama ada kebenaran dan akurasi. Untuk memenuhi janji bahwa jurnalis dan mencari dan menyampaikan kebenaran, maka pertama-tama informasi yang hendak disampaikan ke masyarakat terlebih dulu ditapis dengan takaran keakuratan. Seorang jurnalis harus selalu berusaha untuk akurasi, memberikan semua fakta yang relevan yang kita miliki, dan memastikan bahwa fakta-fakta itu telah diperiksa, sehingga berita yang disampaikan tidak menjadi berita yang hoax. Yang kedua, independensi atau kemandirian. Kemandirian adalah kebebasan dari pihak yang mengekang atau mengarahkan informasi tertentu. Seorang jurnalis harus independen, terbebas dari rasa kekangan atau ketakutan dalam menyampaikan kebenaran. Independensi menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh wartawan, baik selaku pribadi maupun institusi institusi media tempatnya bekerja. Yang ketiga ada objektivitas. Prinsip objektivitas merupakan ketentuan yang bermaksud untuk mencegah kemungkinan dan kecenderungan wartawan terpengaruh oleh suatu peristiwa atau kejadian. Prinsip ini bertujuan agar wartawan meninjau setiap masalah dari berbagai sudut pandang supaya lebih mencerminkan kebenaran dan mencari keakuratan berita tersebut. Yang keempat ada balance, yakni memberikan tempat dan kesempatan yang sejajar secara profesional bagi dua atau lebih pihak ataupun pandangan yang berkenaan dengan yang diberitakan. Jurnalis harus menyampaikan pandangan dan fakta yang berimbang antara dua atau lebih pihak yang terkait dengan peristiwa yang diberitakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Nur Habibah di sini akan mempresentasikan tentang materi prinsip-prinsip jurnalistik di bagian poin kelima sampai 8. Yang kelima yaitu adanya prinsip fairness. Prinsip fairness ini diwujudkan dalam peliputan yang transparan, yang terbuka, yang jujur, dan yang adil. Didasarkan pada dalil,
atau suatu urusan yang secara langsung. Prinsip ini dimaksudkan agar berita dan tulisan yang dibuat oleh jurnalis memberi tempat dan peluang bagi seluruh kalangan. Kemudian yang keenam yaitu prinsip imparsialitas. Prinsip imparsialitas ini pada hakikatnya merupakan penekanan kembali tentang ketidakberpihakan jurnalis dan media dalam mencari, dalam menulis, dan menyiarkan berita ataupun karya jurnalistik lainnya. Imparsialitas ini diartikan sebagai peliputan yang fair atau benar dan pikiran yang terbuka untuk menggali semua pandangan yang signifikan. Kemudian yang ketujuh yaitu menghormati privasi. Sesungguhnya di dalam jurnalistik ini setiap pribadi mempunyai hak untuk tidak dijadikan perhatian publik atau untuk tidak diperkenalkan. Hak untuk menjalani kehidupan tanpa ada orang yang asing mengetahuinya. Isu privasi ini berkenaan dengan berbagai situasi yang memunculkan tantangan pengambilan keputusan etis bagi para jurnalistik dan eksekutif. Yang kedelapan yaitu akuntabilitas kepada publik. Prinsip akuntabilitas kepada publik ini ialah setiap jurnalis harus menyiapkan sejak awal bahwa segala proses dan hasil karyanya ini dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip ini mengharuskan para jurnalis untuk mempertanggungjawabkan dalam proses dan produk yang dihasilkan dalam melakukan aktivitas jurnalistik ini. Jadi menjadi jurnalistik ini harus ada pertanggungjawabannya dari awal hingga akhir aktivitasnya. Selanjutnya, saya Muhammad Darmawan akan menyampaikan fungsi dan tujuan dari jurnalistik. Yang pertama yaitu ada mendidik, yang kedua menghibur, yang ketiga yaitu penyalur dan pembentuk pendapat umum, dan yang keempat yaitu kontrol sosial. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi dan tujuan dari jurnalistik yaitu mendidik. Dapat dikatakan bahwa di negara-negara berkembang seperti negara Indonesia, itu peran dan fungsi dari jurnalistik itu harus lebih aktif dalam memberikan informasi sehingga dapat meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Jurnalistik harus memuat tulisan-tulisan yang banyak mengandung ilmu pengetahuan sehingga khalayak pembaca dapat bertambah wawasan dan ilmu bagi si pembaca. Kemudian adapun fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam bentuk artikel. Kemudian ada lagi tajuk rencana, cerita bersambung, berita bergambar, atau bentuk yang lainnya yang mengandung pendidikan. Kemudian yang kedua itu fungsi dan tujuan jurnalistik yaitu menghibur. Sudah jelas bahwa dalam tulisan dan berita yang banyak mengandung informasi sering terjadi atau si penulis memberikan hiburan dalam karya tulisnya itu yang memberikan suatu hiburan bagi si pembaca supaya tidak terkesan monoton ketika membaca informasi yang dibacanya. Jadi memberikan hiburan sebagai penghilang suasana juga bisa, kemudian keadaan psikisnya supaya lebih bergairah dan bergembira seperti itu. Yang ketiga yaitu fungsi penyalur dan pembentuk pendapat umum. Yaitu dengan adanya berita atau informasi yang berpengaruh ini, yang fungsinya jurnalistik sebagai penyalur informasi, bahwasanya
informasi yang dapat kita temukan atau kita temui di berbagai sumber atau media-media lain, bukan hanya internet atau media cetak, ternyata hasil dari produk jurnalistik tersebut sangat-sangat berpengaruh terhadap pola pikir si pembaca ketika beropini, bertingkah laku, atau hal-hal lain dalam diri si pembaca dapat dipengaruhi oleh informasi-informasi yang dia dapatkan dari informasi atau berita yang dia temui. Kemudian pada dasarnya bahwasanya setiap informasi yang didapat itu membentuk pendapat umum. Jadi hal-hal yang sudah umum, tetapi sekarang ini sudah zaman global ya, bebas. Jadi banyak informasi atau berita yang disajikan atau diberikan tidak sesuai dengan fakta, yang nantinya dapat menimbulkan berita yang hoax, tidak sesuai dengan fakta, atau yang hanya isinya memprovokasi, mengadu domba. Hal tersebut sangatlah tidak baik. Jadi banyak hasil dari jurnalistik yang tidak bersifat netral, tidak memberikan informasi sesuai dengan faktanya. Hal ini harus dijauhi. Kayak ini sebagai dampak dari negatif berita yang tidak benar. Kemudian yang keempat yaitu kontrol sosial, merupakan salah satu fungsi jurnalistik yang penting, terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena ada istilah bahwasanya, bukan istilah sih ya, bahwasanya jurnalistik itu dianggap sebagai kekuatan keempat atau the fourth state dalam sistem politik kenegaraan yang merupakan sistem pemerintahan yang demokratis. Contohnya negara kita kan negara Indonesia dengan pemerintahan demokratis, di mana pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kita sebagai warga negara, apabila kita melihat suatu kebijakan atau langkah-langkah atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ternyata hasilnya itu bertolak belakang, atau misalnya hasilnya tidak memuaskan, tidak mengutamakan kepentingan bersama, melainkan kepentingan kelompok atau individu, ya kita boleh mengkritik, boleh beropini, boleh berpendapat sebebas kita, karena kita dijamin oleh konstitusi dalam undang-undang, dalam kontrol sosial dalam pemerintah. Jadi jangan takut. Contohnya seperti penetapan undang-undang cipta kerja yang tahun-tahun ini atau belakangan ini sangat menggencarkan masyarakat Indonesia, yang dalam bentuk kontrol sosialnya seperti misalnya mahasiswa dan buruh melakukan demonstrasi di beberapa daerah, melakukan demonstrasi ke gedung-gedung DPR, DPRD, menyampaikan aspirasi rakyatnya di depan para anggota DPR atau wakil-wakil kita mengenai hal tersebut, dan disampaikan sesuai dengan demonstrasi yang baik, jangan demonstrasi yang tidak karuan seperti mirisnya demonstrasi sekarang ini, seperti merusak fasilitas umum. Jadi banyak yang dilanggar hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam demonstrasi malah dilakukan. Biasanya seperti itu. Ya, itu saja pemaparan tentang fungsi dan tujuan dari jurnalistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.